Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa yang terjadi di Pulau Rempang Galang di Sumatera Tanah Melayu hari ini adalah bagian dari kisah-kisah atau sisa-sisa atau sifat-sifat kelakuan dari kolonialisme menindas suku-suku bangsa di Nusantara gitu. Itu tidak ubah miripnya dengan zaman kolonial di masa lalu gitu. Karena bagaimanapun, apapun alasan atau alibi atau apologi kita tentang massa yang mendemo di Pulau Rempang itu, tentu masyarakat Melayu di Pulau Rempang atau rakyat Melayu yang notabene adalah bagian dari Indonesia dan punya sejarah panjang dalam sumbangsinya terhadap pendirian Republik Indonesia, mereka adalah bagian dari ketertindasan yang hingga hari ini belum juga hilang di bumi Indonesia. Harapan pendirian Republik Indonesia terkadang hanya menjadi sebuah harapan atau mimpi-mimpi dari anak bangsa tentang kemerdekaan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta keadilan sosial. Investasi kadang melupakan hak-hak manusia Indonesia dan tentu banyak memicu penderitaan. Makanya investasi harus benar-benar digarap dengan sangat manusiawi gitu, dengan mempertimbangkan aturan-aturan masyarakat adat. Tentunya eksistensi masyarakat adat itu sudah ada sebelum adanya negara Republik Indonesia gitu. Bahkan mereka sumbangsinya terhadap Republik Indonesia sangat-sangat besar. Harta dan nyawa mereka berikan demi satu kemerdekaan yang disebut Republik Indonesia gitu. Apa yang terjadi di Pulau Rempang Galang sebenarnya kalau kita lihat itu bagian dari penindasan modern sebenarnya atau neokolonialisme dengan mengatasnamakan negara gitu. Makanya memang terkadang hukum atau undang-undang itu bisa menyelamatkan rakyat Indonesia, tetapi juga dia bisa saja digunakan oleh para elit dan para konglomerat untuk menindas bangsa sendiri. Makanya hukum itu bermata dua, seperti pisau dia bermata dua. Oleh karena itu sebenarnya perlu tafsir keadilan, karena hukum tanpa sifat keadilan tentu adalah alat para penindas. Apa yang terjadi di Pulau Rempang itu mengisyaratkan bahwa jangan-jangan negara kita hari ini itu sudah sangat melenceng jauh dari cita-cita awal founding fathers didirikannya Republik Indonesia gitu. Kalau kita lihat penjajahan Indonesia itu diawali dengan datangnya kongsi-kongsi dagang dari seluruh dunia datang ke Nusantara. Saat VOC saat itu datang berdagang meminta izin para sultan di Nusantara yang kemudian diberi ruang, namun perlahan-lahan VOC makin besar, memiliki uang dan kapital yang sangat besar karena dia merupakan kongsi dagang internasional terbesar di dunia saat itu. Dan perlahan-lahan VOC
kemudian membeli manusia-manusia di Nusantara, dan bahkan membeli para pangeran yang ada di kerajaan-kerajaan lokal, dan kemudian membuat pikiran dan otak mereka rusak gitu. Dan akhirnya sebagian orang di Nusantara menjadi alat penindasan dari rencana-rencana VOC sendiri untuk menguasai Nusantara gitu. Dan pada akhirnya VOC bisa dibilang berhasil berkuasa di seluruh Nusantara. Sekitar 200 tahunan mereka berkuasa di Nusantara, merampas hak-hak masyarakat adat, bahkan mengambil alih kerajaan atau kesultanan yang telah mereka kacaukan gitu. VOC sendiri kemudian banyak menindas orang-orang di Nusantara. Setelah VOC selesai, Indonesia merdeka, namun sifat-sifat dari VOC itu masih tertanam di sebagian otak atau pikiran orang di Nusantara gitu. Dan tentu para antek-antek VOC di Nusantara ini tentu tidak pernah pergi, karena mereka juga melihat setelah Indonesia merdeka tentu masih ada peluang untuk berkuasa dengan cara membeli manusia di Indonesia. Sumber daya alam di Nusantara, di pulau-pulau, di hutan-hutan, di daratan di Indonesia ini tentu sangat banyak, dari sumber daya mineral, sumber daya gas alam, sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya pariwisata, sumber daya jalur dagang dan transportasi serta infrastruktur. Tentu ini membuat ngiler atau serakah bagi orang-orang yang memiliki hasrat kapitalisme. VOC memang telah hilang secara organisasi, namun metamorfosis dari VOC di zaman modern hari ini di Indonesia itu masih berlangsung gitu. Kongsi-kongsi dagang baru tentu muncul yang disebut dengan multinational corporation, jaringan modal internasional. Apa yang terjadi di Pulau Rempang itu bagian dari investasi jaringan modal internasional. Itu kita tidak bisa pungkiri. Maka dari itu sebenarnya ini adalah satu pernyataan untuk bagaimana pemerintah Indonesia hari ini mengkoreksi tentang pola investasi. Jangan hanya berburu ekonomi dan kapital investasi, namun kemudian negara ini menindas rakyatnya sendiri. Ini tentu saja adalah hal yang salah dan melenceng, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan tidak sesuai dengan cita-cita Founding Fathers Republik Indonesia, cita-cita dari Pancasila, yaitu keadilan sosial. Tentu ini adalah catatan merah di tahun ini tentang ributnya Pulau Rempang dan ditangkapnya masyarakat Melayu yang melakukan demonstrasi protes itu. Kita tidak mungkin mengatasnamakan negara dengan seenaknya kita sendiri, karena negara itu punya tafsir yang baku, yaitu di dalam undang-undang dan Pancasila, yaitu di mana hukum harus berdasarkan sifat keadilan. Jika hukum tidak berdasarkan pada sifat keadilan, maka hukum itu akan menjadi alat penindasan dari oligarki dan konglomerasi atau kongsi dagang internasional hari ini yang sedang berburu sumber daya alam di bumi Indonesia itu. Ini tentu saja merupakan teguran buat Presiden Jokowi sendiri agar hati-hati dalam membangun
pola investasi di Indonesia. Hukum harus berdasarkan keadilan. Tanpa keadilan maka itu adalah alat penindasan. Jadi investasi Indonesia harus berdasarkan juga dengan keadilan. Jika investasi tidak berdasarkan keadilan, maka itu akan memicu penderitaan dan tentu saja akan memicu perlawanan yang tanpa akhir, sebagaimana para pejuang Nusantara dulu yang melawan kolonialisme tanpa akhir, sehingga kolonialisme itu pergi dan kalah. Jadi ini harus kita koreksi bagaimana investasi itu mensejahterakan dan membangun keadilan sosial. Lagi-lagi investasi yang di dalamnya ada unsur penindasan, tentu itu adalah kolonialisme modern, adalah VOC gaya baru yang tentu akan memicu perlawanan tanpa akhir.